Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Saadia. Hidup wanita. Selanjutnya Pak Darori. Ya, terima kasih Bu Ketua, Pak Wakil, anggota, Pak Menteri dan jajarannya. Saya dari pagi menyimak yang disampaikan oleh teman-teman. Apa menyimak ya? Menjimak bosok Kebumen, Menteri. Ya, saya gini Pak Menteri, saya ini juga PPNS tidak lama, 30 tahun. Oh, ya ada, dan sampai sekarang juga masih pembina PPNS. Iya, ada kumisnya. Ya, dan saya pernah melakukan gubernur 14 tahun penjara, bupati 12 tahun, pengusaha 8 tahun, ketua DPR Komisi 4 5 tahun. Masa lalu, bukan sekarang, sebelum saya duduk di sini. Jadi gini Pak Menteri, ini ada solusi kalau Bapak bisa menerima. Ada dua. Yang pertama, kalau mendengar kata-kata Bapak, solusi yang pertama, apakah hanya cukup di sini? Kelakuan ini, terus diperingatkan, tapi Bapak harus memberikan jawaban yang jelas untuk rakyat. Kalau itu. Tapi kalau saya kurang tepat, saya sarankan tetap dilakukan pendidikan dan penyidikan. Saya tahu Pak, kalau ini udah menyangkut lintas, tolong tim penyidiknya itu minimal eselon 1, itu jangan diserahkan staf, nggak bisa hadapan-hadapan dengan pengusahanya nanti. Ini ada Pak Victor ini share masa lalu loh Pak, masih punya sertifikat penyidik, tunjuk dia. Kalau berkaitan dengan kementerian lain, panggil kehutanan, minta penyidiknya minimal direktur, anggota tim. Tata ruang kita undang anggota tim Pak. Lingkungan hidup, karena Undang-Undang 32 mengenai kehutanan, ya, mengenai konservasi sumber daya alam dan hayati, ini merusak biota laut enggak? Kalau merusak udah jelas, hukumannya 20 tahun, dendanya 50 miliar. Itu Pak Victor yang bikin undang-undang itu ikut. Ya Pak Victor ya. Nah, jangan yang lain Pak. Saya kira Bapak enggak beban. Kalau memang bukan kewenangannya, perintahkan kehutanan nyidik. Terus narasumbernya, misalkan soal kelautan, Prof. Satria, dosen rektor IPB, mau dia. Ya, seperti masalah pasir di itu Pak, pengalaman kita di Bangka Belitung, kami ke sana Komisi 4 3 orang, dikepung rakyat. Sama ketuanya Pak Dedi sekarang udah terpilih gubernur. Saya udah curiga Pak Dedi mesti ada masalah. Ternyata rakyat udah dibayarin. Kita duduk di pasir dikepung Pak waktu itu, tapi nggak apa-apa. Ternyata betul sekarang kejadian. Jadi tolong Pak Menteri, saran saya bentuk tim penyidikan, ya. Timnya Bapak buat surat. Nah, dalam hal pendidikan Pak Victor paham. Tolong jangan sampai di peradilan itu kalah. Contoh saya tanya, membongkar pagar ini udah ada izin pengadilan belum? Kalau belum nanti tok, wah nggak ada izin, menang pengusahanya Pak. Ya, ada BAP-nya belum? Ini tolong, ya. Ini perlu. Jadi beban Bapak nggak berat ini. Libatkan semua lintas kementerian untuk melaksanakan ini. Saya kira selesai Pak. Nah ini di luar itu ada 30 wartawan nunggu Bapak. Tolong ini jangan sampai, ya, kita kan kolega, partner Pak. Ya, di live to live ini udah. Itu. Jadi tolong ini saya nyampaikan saran. Kalau diterima syukur, nggak diterima ya. Kalau boleh pun kalau izin Bu Ketua, saya ikut jadi tim penyidiknya Pak. Iya, karena gampang ini nangkap orang ini udah gampang Pak. Saya tahu lah. Kalau dia dipanggil main selama-mente, tahan. Kita kan berhak menahan, ya Pak Victor ya. Jadi Bapak nggak diserang terus kayak gini, seolah Bapak itu Bapak belur salah, enggak. Tapi Bapak masih hati-hati, saya kira saya menerima masukan ini mudah-mudahan diterima. Terima kasih Bu Ketua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa cukup pendalaman. Selanjutnya kita masuk pada rancangan keputusan kesimpulan rapat kerja pada hari ini. Sudah bisa ditayangkan? Kesimpulan keputusan Komisi 4 DPR RI 1, Komisi 4 DPR RI mengapresiasi pemerintah dalam hal ini
Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya melakukan tindakan konkret membongkar pagar laut di Kabupaten Tangerang tanggal 22 Januari 2025 bersama-sama instansi terkait. Apakah ada tambahan? Ada yang mau nambahin? Setuju. Kedua, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti ke proses hukum yang tegas, tuntas dan transparan kepada pelaku utama atau pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang sebagai bentuk penegakan hukum agar tidak terulang kembali di daerah lain. Ketua, izin. Ya. Poin 2, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melanjutkan ke proses hukum yang tegas dengan melibatkan instansi terkait. Jadi, setuju Pak Menteri ya? Ya, oke. Melibatkan. Izin Bu Ketua untuk poin 2, Johan Bu Ketua, yang tidak jadi interupsi tadi. Oh ya. Ya. Ada. Perlu dikasih tenggang waktu Bu Ketua. Oh ya, jangka waktunya Ya. kita kasih kesempatan berapa lama gitu ya? Pak? Kan dari awal Pak Menteri sudah bilang 20 hari sejak penyegelan kan. 20 hari 20 pencabutan. hari. Ya, 20 hari pencabutan. Pencabutan, Ya. tapi sekarang kita kasih Kasih. waktu lagi berapa ya. lama untuk mengungkap ini Pak Menteri? Ya 20 harinya 28 Pak, libur nanti. Gini Pak Menteri, Pak, pesan Presiden pembongkarannya itu. sudah Bapak lakukan, kan sebelum 20 hari sudah dilakukan. Tapi untuk kita, masyarakat juga menuntut siapa di balik semua ini. Nah, Bapak bilang kan masih dalam penyelidikan. Nah, kita mau masih dalam pemeriksaan. Nah, kita nih masyarakat, kita juga sebagai wakil rakyat menunggu-nunggu siapa sih yang jadi dalang daripada semua ini. Kita minta Pak Menteri menyampaikan pada kita, Bu, kasih waktu saya berapa minggu apa-apa gitu. Interupsi pimpinan, Heri Dermawan. Ya. Bu, kalau masalah waktu semua kan bukan di tangan Pak Menteri sendiri, Bu. Betul, Kan ada tapi pihak Pak Menteri penyidik bisa dan lain berkoordinasi. sebagainya gitu. Nanti Pak Menteri bilang 10 hari, ternyata mereka 12 hari, kita marahnya ke Pak Menteri nanti. Nah, tapi Kan kalau Pak Menteri memang sanggup, berkoordinasi dengan teman-temannya ya, sendiri. kalau Pak Menteri memang sanggup menentukan waktu, wah kita senang sekali Pak itu. Terima kasih Pak. Ibu mungkin itu jangan tulisannya jangan melibatkan tapi berkoordinasi ya, berkoordinasi. Jangka waktunya mungkin secepatnya Bu, jangan dibatasi. Secepatnya bisa 2 hari, 3 Bukan hari. bebannya ke kita. Karena kalau pemeriksaan kita sudah bisa tahu, tapi begitu menyangkut ke hukum kan pihak lain ini. Ini bukan kami aja Pak yang ingin tahu, tapi kita atas nama rakyat ingin tahu. Ya, izin Mudah-mudahan bisa secepatnya. izin Bu, sebelah kiri Bu. Mau saya begini Pak, Bapak bisa menentukan tanggal misalkan yang terkait pelanggaran administratif misalkan sanksi administratif itu kan nggak perlu melibatkan yang lain. Bahwa kemudian kita ingin usut secara hukum tuntas sampai pemidanaannya misalkan koordinasi dengan kepolisian, Bareskrim misalkan, Bareskrim sudah nerima. Berarti Jadi tulisannya di situ. kalau yang kayak gitu jangan tadi melibatkan hukum karena nggak sendirian. Tapi begitu dikasih batas waktu, janganlah kami dengan yang lain. Padahal kalau hanya soal misalkan saksi administratif saja, kita meskipun tidak menginginkan itu kan sudah nggak perlu dengan yang lain. Karena sudah punya kewenangan. Ya. Izin Ketua, kalau itu ditambahkan 20 hari kerja sesuai dengan kewenangan yang ada di KKP gitu aja Bu, selesai Bu. Nggak bisa. Izin Ibu Nah, Ketua, ini dengan jangka.
Ketua. Sebelah kiri Bu Ibu Ketua. Bu Alin. Ya, saya rasa ini kan kami sudah mendengarkan penjelasan dari Kementerian KKP bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti atau seperti apa proses hukumnya. Tentunya harus berkoordinasi dengan instansi terkait. Tentunya ini tidak hanya satu KL yang berkaitan. Makanya itu untuk waktu Bu Ketua kita minta secepatnya. Tapi tidak bisa menentukan juga waktu 20 hari karena takutnya melewati dari hari tersebut nanti KKP karena yang memiliki mitra Komisi 4 hanya KKP, tapi yang kemitraan lainnya kan bukan di kemitraan kami, Kak. Jadi mungkin untuk pembatasan waktu tidak perlu, tapi kita meminta secepatnya agar memberikan kepastian kepada masyarakat nelayan. Terima kasih. Izin Bu Ketua, saya melanjutkan usul saya. Ya, saya mengajukan waktu itu karena dari kesimpulan yang diajukan sendiri oleh KKP dalam paper ini. Dia mengatakan pertama menindaklanjuti proses investigasi. Ini kita belum minta, mereka sudah meminta dirinya sendiri untuk melanjutkan investigasi. Jadi bukan tidak ada kewenangan gitu. Karena itu saya ingin melanjutkan apa yang ditawarkan oleh Menteri KKP dalam paper ini dengan memberikan batas waktu sesuai juga dengan ingat pesan Presiden itu jangan dipotong-potong. Presiden itu bilang bongkar dan usut. Kita baru bahas bongkar tadi Bu Ketua. Pengusutannya belum jelas, tidak ada target waktu, makanya saya minta tambah waktu. Terima kasih Bu Ketua. Baik, mungkin kita bisa tulis secepatnya, selambat-lambatnya 20 hari. Interupsi Bu Izin Ketua. Bu Ketua. Ini ada dua hal, izin saya. Ada dua hal yang berbeda. Yang pertama itu adalah koordinasi, yang kedua kan memang yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pak Menteri KKP beserta jajaran. Izin saya bersaran ini kita jadikan dua poin kesimpulan. Yang pertama poin 2 itu adalah Komisi 4 DPR RI meminta itu sudah menindaklanjuti proses hukum berkoordinasi dengan instansi terkait. Poin ketiganya adalah Komisi 4 DPR RI langsung saja menjadwalkan rapat sesuai dengan janji Pak Menteri 20 hari. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.